Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Clarissa Eka Putri. Saya biasa dipanggil Clara. Perkenalkan, nama saya Mesiska Maharani Heru Putri. Saya berasal dari Semarang. Perkenalkan, nama saya Arif Rizky Fernande, biasa dipanggil Kiki. Saya berasal dari kota Semarang. Perkenalkan, saya Muhammad Nazif Sipiani, berasal dari Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Rizky Dana Saputra dari Semarang. Tahu gak sih lembaga tinggi negara itu apa? Pada dasarnya lembaga negara adalah institusi negara yang secara langsung diatur dan memiliki kewenangan yang diberikan dari Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, lembaga tinggi negara adalah kumpulan lembaga negara utama yang membentuk pemerintahan Indonesia. Saat ini, lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Yudisial atau KY, dan yang terakhir, Badan Pemeriksaan Keuangan, yaitu BPK. Pada pemaparan kali ini, kami akan menjelaskan lembaga-lembaga tinggi negara tersebut. Di sini kami memiliki contoh gedung MPR, DPR, dan DPD. Nah, saya akan menjelaskan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu apa sih? Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara sekaligus lembaga legislatif bikameral dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. MPR ini terdiri atas anggota DPR dan DPD yang pemilihannya dipilih melalui pemilihan umum. MPR ini beranggotakan 711 orang yang terdiri dari 136 anggotanya adalah DPD dan 575 anggotanya adalah DPR. Tugas dan wewenang MPR ini diantaranya adalah yang pertama mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, yang kedua adalah melantik presiden dan wakil presiden yang terpilih melalui pemilihan umum, dan yang ketiga adalah memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden. Oke semua, selanjutnya aku akan menjelaskan tentang DPR. Apa kepanjangan dari DPR? DPR mempunyai kepanjangan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, fungsi legislasi, yang terdiri dari menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menetapkan undang-undang bersama presiden. Yang ketiga, membahas rancangan undang-undang yang disusulkan oleh presiden atau DPD. Yang kedua, ada fungsi anggaran DPR yang terdiri dari memberikan persetujuan atas RAPBN yang diajukan. Yang kedua, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari BPK. Yang ketiga, memperhatikan pertimbangan dari DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan. Itu terdiri dari melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijaksanaan pemerintah. Yang kedua, ada membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Selanjutnya adalah DPD. Apa sih DPD itu? DPD itu singkatan dari Dewan Perwakilan Daerah. Pada tahun 2004, DPD ini disebut utusan daerah. DPD adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilu. Tugas dan wewenang DPD itu ada 6. Yang pertama, pengajuan usul RUU. Yang kedua, ada pembahasan RUU. Yang ketiga, pertimbangan atas RUU dan pemilihan anggota BPK. Yang keempat, ada pengawasan atas pelaksanaan UU. Yang kelima, ada penyusunan prolegnas. Yang keenam, ada pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. Selanjutnya adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di Indonesia diterapkan secara tepat, adil, dan benar. Tugas dan fungsi dari Mahkamah Agung diantaranya ada fungsi peradilan, yang merupakan MA ini merupakan pengadilan kasasi dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar hukum dan undang-undang di Indonesia dilaksanakan secara tepat, adil, dan benar. Kemudian, MA berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Kemudian MA ini juga ada hak uji material.
Yang kedua adalah fungsi pengawasan. Di antaranya, MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan. MA juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat yang berkaitan dengan tugas pokok kekuasaan kehakiman. Yang ketiga adalah fungsi mengatur. MA mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang MA. Yang B, MA dapat membuat peraturan acara sendiri bila mana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur dalam undang-undang. Yang keempat, fungsi nasihat. MA memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tinggi negara lain dalam kurung pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Kemudian, MA juga berwenang meminta keterangan dari dan pemberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. Yang kelima, fungsi administratif. Badan peradilan secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan. Walaupun, menurut pasal 11 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Dan yang terakhir adalah Mahkamah Agung ini berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan. Oke, selanjutnya ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tugas dan kewenangan BPK yang disebutkan dalam UU Republik Indonesia nomor 15 tahun 2006 secara terpisah pada bab ketiga bagian 1 dan kedua. Ya, tugas yang pertama ialah BPK memiliki tanggung jawab keuangan yang dilakukan oleh BPK terbatas pada semua lembaga negara keuangan seperti BUMN, pemerintahan pusat, dan Bank Indonesia. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketiga, pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Dan yang keempat, dari semua hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, hasilnya diberikan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Dan secara tertulis diberikan kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati. Oke, selanjutnya ada kewenangan BPK. Yang pertama, dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki wewenang untuk menentukan, merencanakan, serta melaksanakan pemeriksaan. Penentuan waktu dan metode pemeriksaan juga wewenang dari BPK. Yang kedua, semua data, informasi, berkas, dan semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara hanya bersifat sebagai alat untuk bahan pemeriksaan. Yang ketiga, BPK juga berwenang dalam memberikan pendapat kepada DPR, DPD, dan DPRD dan semua lembaga keuangan negara lain yang diperlukan untuk menunjang sifat pekerjaan BPK. Yang keempat, BPK berwenang memberi nasihat atau pendapat berkaitan dengan pertimbangan penyelesaian masalah kerugian negara. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi atau MK. Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengendalikan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, yaitu diantaranya untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan pembaruan partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya ada Komisi Yudisial, biasa disebut dengan KY. Komisi Yudisial bertujuan untuk 1. Mendapatkan calon hakim agung, hakim ad hoc di Mahkamah Agung, dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan standar kelayakan. 2. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. 3. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. 4. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas. Yudisial memiliki wewenang diantaranya 1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. 2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 3. Menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim atau bisa disebut KEPPH bersama dengan Mahkamah Agung. Serta 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.